berpanjang kalam, silakan kepada Ibu Melisma untuk memaparkan mengapa kurikulum itu harus berubah. Silakan Ibu Melisma. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri dan mohon izin mengikuti program kurikulum seperti ini karena ada tuntutan untuk mengupload diseminasi, penyampaian dan meminta umpan balik dari audiens, diantaranya harusnya ada siswa, Bapak Ibu guru, komite, pengawas, tapi ini sudah cukup diwakili oleh siswa dan Bapak Ibu guru. Ya, ya ini dulu deh Pak. Nah, stop. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, seperti tadi pada saat diskusi Bu Yayu menyampaikan, ternyata kurikulum ini sungguh menggelitik kita ya. Apa sih itu sebenarnya kurikulum? Benda apa sih itu kurikulum? Ternyata dari mulai awal pembelajaran zaman dahulu itu ternyata itu cuma dibahasakan dengan jalan pergi. Tapi kenapa harus berubah-ubah? Kalau kita lihat dari bagaimana seorang murid belajar, kita zaman dahulu belajar itu ternyata pandangan kita hanya mengumpulkan, menyatukan ilmu-ilmu dari apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kita datang sekolah mendengarkan kerjaan tugas itu belajar. Tapi ternyata berjalannya waktu, menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat ini. Dalam sekali sebenarnya pendapat Ki Hajar Dewantara ini karena kita dijadikan orang yang punya peran 100% mungkin ya, pendidikan itu sebagai guru, bahkan orang tua pun tidak bisa sepenuhnya menyampaikan apa isi kurikulum itu di rumah. Walaupun bahasa Islaminya Madrasatul Ula itu adalah ibu. Tapi ternyata pendidikan seumur hidup itu harus ditentukan oleh lingkungan, fasilitas, dan apa saja yang mempengaruhi anak tersebut. Next Pak. Ya. Nah, ini yang menjadi barometer kita sekarang. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, sebagai manusia ini kita bisa melihat bahwa manusia-manusia yang hidup di zaman nanti 30 tahun mendatang, mereka tidak sama tantangan hidupnya dengan kita yang hidup sekarang. Maka modal hidup dan tantangannya itu kita persiapkan dari sekarang sesuai dengan potensi dan kompetensi yang ada pada diri anak. Jadi kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa menumbuhkan bibit jagung menjadi bibit karet. Nah, setiap anak itu punya potensi-potensi yang berbeda-beda. Nah, kitalah Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitator, motivator, dan media mereka untuk tumbuh kembang sehingga mereka bisa tumbuh menjadi potensi-potensi sesuai dengan kodrat mereka. Nah, menurut paham Ki Hajar Dewantara ini, kodrat anak itu disesuaikan dengan dua kodrat. Yang pertama kodrat alamnya yang dibawa potensi dalam diri kita. Yang kedua kodrat zaman. Nah, kodrat alam, setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Itulah yang kita cari tahu selama dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, supaya mereka bisa mencari potensi mereka sampai seperti kita itu. Dulu kita waktu TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sambil menjalani pendidikan tersebut, kita baru menemukan potensi kita di titik yang mana. Mungkin ada yang menemukan di titik SMA, SMK, atau kuliah, dan seterusnya. Nah, kemudian kodrat zaman ditentukan ketika mereka berada di zaman mereka. Itulah kenapa
tahun 94 itu ada kurikulum CBSA yang kepanjangannya cara belajar siswa aktif. Kalau Bapak Ibu guru pada saat itu mempresentasikannya catat buku sampai habis. Bapak Ibu gurunya keluar kelas, sekretaris kelas. Siapa sekretaris kelas? Saya Bu, silakan tuliskan halaman ini, Bapak tulis semua teman-temannya. Nah, haruskah seperti itu anak di zaman sekarang yang kodrat alam dan kodrat zamannya sudah berbeda? Nah, itulah kenapa kurikulum itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ya Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini isu yang mengejutkan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan, isu kekinian ini sangat menggelitik kita. Bahkan kita pun pada saat kuliah tidak ada materi ini, benar nggak? Iya. Itulah kenapa seperti yang disampaikan teman kita tadi, kita harus belajar dan belajar. Isu kekinian ini ternyata perubahan iklim global itu mempengaruhi cara berpikir anak, gaya hidup anak, cara mereka berbicara itu berubah. Teknologi digital. Kalau kita masuk kelas, jarang sekali melihat anak selengkap 44 anak itu tanpa memegang HP. Sebagian besar mereka tidak luput dari HP. Kemudian industri multinasional, produk-produk yang berlomba-lomba menciptakan segala macam bentuk fasilitas, dari mulai robot-robot, alat bantu rumah tangga dan lain-lain, itu ternyata mempengaruhi cara berpikir mereka. Kemudian transportasi budaya. Pernahkah Bapak Ibu sekarang melihat ada anak yang ketika bertemu Bapak Ibunya di suatu tempat yang jarang sekali kita temukan anak murid kita, ketika itu dia sangat senang kepada kita dan lain-lain. Nah, itu mungkin satu persatu. Tapi masih ada anak yang ketika papasan aja mungkin dia tidak menegur Bapak Ibu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, isu inilah yang mengubah, yang diharuskan berubah dari pola pikir kita Bapak Ibu guru, dari cara kita menyapa, mengajar, menempatkan, memposisikan murid-murid kita itu. Nah, itulah kenapa kita harus belajar terus supaya kita bisa membantu siswa kita menghadapi tantangan. Dan tantangan ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja pun sudah lebih hebat dari apa yang sudah kita hadapi sekarang. Next, Pak. Ya. Nah, ini sangat menyentuh sekali ya pepatah ini. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Keren banget ya Mas. Jadi satu anak itu untuk tumbuh menjadi anak yang berpotensi dan berkompetensi itu ternyata butuh sebuah desa. Maksudnya apa ya Bapak Ibu ya? Itu bisa dibalik kan? Maksudnya bisa balik. Oh gimana Pak balikannya? Satu kepala desa untuk desa. Untuk cukup satu kepala desa untuk membesarkan seorang anak. Bukan, cukup satu kepala desa, satu orang kepala desa, urusan satu desa. Oh, urusan satu desa. Betul. Bisa ya? Ya, bisa. Dibalik, Ya. itu namanya ingkaran. Ingkaran dari pernyataan tersebut. Apa? Peningkaran. Ya, ini maknanya dalam sekali. Susah kalau kata Bu, siapa tadi ya yang menyampaikan? Bu ini ya. Ternyata Bapak Ibu gurunya bercuap-cuap di sekolah. Keluar sekolah, gak boleh merokok. Di depan sekolah ada Pak. Mungkin ada tukang ojek ya, ojek online yang merokok. Jangankan itu belakang. Di belakang. Nah, seperti itu. Jadi perlu lingkungan dan semua yang berdekatan dengan si anak itu seiring seirama dan sekata. Jadi mau dijadikan apa nih bibit yang kita pegang? Misalnya ini saya anggap ini ada pot bunga yang dalamnya pohon. Saya belum tahu ini bibit apa. Nah, bibit ini kita fasilitasi tanah yang bagus, pot yang bagus, kita siram setiap pagi sore dan seterusnya. Kita tumbuhkan dia. Nah kan pasti lingkungannya itu yang
ternyata itulah yang dimaksud itu butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Kalau tidak sepakat semuanya rusak, gitu ya. Next, Pak. Nah, ini dia pertimbangannya, Pak. Bapak Ibu, pinjam ya guru matematika. Karena saya milih ini tersentuh ya dengan bentuk-bentuk ini. Pertimbangan perubahan kurikulum itu yang pertama kebutuhan anak nggak sama dengan kebutuhan kita. Ya, dulu kita butuhnya mungkin cukup buku, pulpen, pensil malah ya. Kalau pulpen hanya pelajaran tertentu zaman saya dulu. Hapus, putih. Sekarang anak saya kalau berangkat nggak ada pulsa, aduh, pengalaman. Mereka harus kita berikan pengalaman. Jangan sampai mereka itu datang pergi ke sekolah tanpa bawa pengalaman berarti dari sekolah mereka. Nah, pengalaman belajar itulah yang perlu kita biasakan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara nih. Guru penggerak itu suhunya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi bisa sih sebenarnya pakai pendapat tokoh-tokoh lain, tapi ini terinspirasi. Tapi alhamdulillah bagus, pas banget untuk budaya Indonesia. Pengalaman itu harus dirasakan anak selama pembelajaran. Pendapat anak dibiasakan berpendapat. Nanti akan ada tiga kebutuhan anak yang lain, yaitu dia harus menjadi anak yang punya pendapat, punya pilihan, dan punya power dalam hidup. Yang keempat, hasil belajar. Pastikan setiap anak pergi pulang membawa hasil belajar. Yang kelima, ada kepentingan murid. Nah, kita tanya kepentingan mereka berangkat ke sekolah, membaca buku, menabung, menggunakan motor dan lain-lain, apa kepentingannya? Supaya mereka tahu bahwa mereka itu sedang memfasilitasi diri mereka untuk tujuan kepentingan mereka. Supaya kita pun tidak terlalu repot-repot banget untuk meluruskan mereka dengan kesalahan-kesalahan yang seperti kita cobakan tadi di segitiga restriksi. Jadi kalau mereka tahu kepentingan mereka, untuk apa kamu menyimpan uang di dalam kantong baju? Kepentingan apa? Untuk aman. Kantong celana, kepentingannya apa? Menyimpan, menempatkan, mengembalikan. Itu kepentingannya apa? Nah, supaya mereka tahu. Nah, kita menyadur pendapat dari pakar. Ini banyak ya buku-buku pembelajaran berdiferensiasi karangan dari Tom Wilson ini. Kita ambil satu sisi dari apa yang disampaikannya. 3 aspek yang dibutuhkan dalam belajar itu. Ini yang mungkin kita sedikit kelewatan. Kesiapan belajar murid, readiness ini sering kita sia-siakan di awal waktu. Jadi kenapa mereka nggak memperhatikan kita? Karena kita belum menyiapkan mereka. Seperti tadi di awal saya sudah memastikan Bapak Ibu sudah siap untuk ikut mendengarkan apa yang disampaikan Bu Yai tadi. Itu sebenarnya pancingan untuk kesiapan murid belajar. Ternyata hati nggak siap itu membuat fokus itu melayang-layang. Badannya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Ya, nah itu kesiapan belajar murid ini itu yang disebut mungkin salah satunya apersepsi. Salah satunya. Sebelumnya ada juga diagnosis awal. Ya, di awal kita lihat mengklasifikasikan, oh ini anak kinestetik, oh ini anak audio, oh ini anak visual. Boleh nggak kita mengajarnya berbeda-beda? Boleh. Bagaimana anak visual kita tempatkan? Oh ternyata kalau dia ditunjukkan video, dia baru ngerti. Oh ini anak kinestetik, kita ajak lari-lari, kita ajak drama, kita ajak nyanyi, main gitar, dia baru mengerti. Nah anak audio dengerin aja main musik. Boleh nggak anak-anak dibiarkan mendengarkan musik pada saat belajar? Asal itu sesuai dengan peruntukan tujuan belajarnya. Ya. Kemudian minat murid, jangan sampai minat murid kita paksakan.
yang nggak minat kita sodorkan. Nah, dan bagaimana cara menumbuhkan minat murid? Kita juga bisa memberikan tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan seterusnya. Kemudian profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini ada kajian khusus sangat mendalam. Ini ternyata kita Bapak Ibu guru tuh harus tahu mendalam juga supaya kita tidak salah menyelesaikan permasalahan satu murid dengan murid lain. Next Pak, biar agak lintas. Nah, ini Bapak Ibu guru yang tadi dipertanyakan oleh beberapa pertanyaan. Nah, ini Pak Renji, apa kurikulum itu? Perubahan kurikulum di Indonesia sudah sampai 11 kali yang terdeteksi ya, sejak tahun 1947. Jadi sebelumnya itu belum dibukukan. Perubahan-perubahan pendidikan di sebelum angka 1947 itu belum dibukukan. Yang terdeteksi itu dimulai dari kurikulum 1947. Nah, bagaimana ciri-cirinya ini? Kalau saya analisis dari awal sampai akhir, ini seperti menyempurnakan. Semuanya punya karakteristik yang berbeda disesuaikan dengan zaman Indonesia pada saat itu. Tahun 47, pada saat itu masih setelah merdeka ya Bapak Ibu ya. 1945 kita merdeka. Ini baru diterapkan bagaimana rencana supaya bisa bertahan hidup nih orang Indonesia. Bisa bertahan hidup, bagaimana mereka bisa mengembangkan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Pendidikan itu diarahkan ke sana. Yang penting bisa berideologi dan semakin teriringnya berjalannya waktu, sudah makin sempurna di tahun 1974, 75. Kemudian 1985 sudah mulai mengenal rutunan pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian dirubah menjadi SLTP, SMU dan seterusnya. Nah, kemudian tahun 94 itu sudah sudah berubah menjadi suplemen kurikulum 99. Nah, ini sudah mulai bagus. Kurikulum ini sudah mempunyai struktur mata pelajaran. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan anak sebagai manusia yang disesuaikan kodrat zaman dan kodrat alamnya, ini sudah memanusiakan manusia yang tahun 1999. Ya, mereka sudah pada saat itu menterinya sudah memperhatikan kebutuhan anak, lulusannya sudah punya SKL. Jadi tahun 99 sudah diarahkan lulusannya itu sudah punya kompetensi apa-apa saja. Nah, kemudian disempurnakan lagi kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004. Mungkin Bapak Ibu guru pernah ikut pelatihannya dulu ya. Dikit-dikit kita pelatihan 2004. Nah, kompetensi. Nah, di sini sudah mulai kelihatan apa saja yang diminta tagihannya, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan ada perilaku lagi. Nah, setiap mata pelajaran punya kompetensi masing-masing kompetensi itu, ya, kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian lanjut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oh, ternyata KBK itu kalau diterapkan di Indonesia semuanya nggak pas. Maka dibuatlah KTSP, disesuaikan. Jadi ini kurikulum berdiferensiasi ya Bu Yayu ya. Nah, jadi kurikulum di Semanggi dengan kurikulum di Papua beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena anaknya berbeda, budayanya berbeda, latar belakang pendidikan guru dan lain-lain itu juga mempengaruhi bagaimana kurikulum itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, KTSP ini lebih leluasa lagi. Sekolah satu dan sekolah lainnya bisa memilih, oh sekolah saya sesuainya kurikulumnya seperti ini, karena saya punya potensi Bapak Ibu seperti ini. Kurikulum di sekolah saya nggak bisa karena guru-guru saya banyak yang belum S1 misalnya. Nah, kemudian masuklah kurikulum 2013 yang sudah kita jalankan sejak
sejak 2013 yang mungkin semua kita dulu mengikuti BINTEK namanya dulu ya, waktu kurikulum 2013. BINTEK, bimbingan teknik kurikulum 2013. Ikut di sana, ikut di sini gitu. Nah, sudah kita amalkan ciri khas kurikulum 2013 itu punya 4 KI. Ya, KI 1 tentang agama, KI 2 tentang sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, ini sudah mengarah kesempurnaan mencapai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ditempatkan yang pertama yaitu keimanan, yang terakhir keterampilan. Nah, ini sudah memanusiakan manusia. Nah, ternyata dipandang perlu dirubah lagi kurikulum itu karena kurikulum 2013 ini terlalu kaku katanya, dan mengupas kompetensi anak itu tidak berdiferensiasi, disamakan semua. Maka masuklah kurikulum Merdeka dengan segala pernak-perniknya dan pemikiran yang sangat membutuhkan kreativitas Bapak Ibu guru yang disesuaikan dengan lingkungan dan budaya setempat. Kalau bisa dibahasakan, kurikulum 2013 itu sebenarnya membuat Bapak Ibu itu jauh lebih berinovasi dan berkreativitas. Yang endingnya itu adalah hasil anak. Jadi hasil anak itu bisa bahan baku, bahan jadi, karakter, bisa juga proyek-proyek yang bisa dijual, atau link-link. Dia mungkin jejaring sosial, dia punya kompetensi public speaking, komunikasi dan lain-lain, itu bisa menjadikan hasil. Nah, yang nantinya endingnya setiap anak itu nanti setelah lulus dari SMA, mereka punya skill, life skill, hard skill yang bisa hidup. Mereka bisa bertahan hidup di zaman mereka. Bisa bertahan hidup di zaman mereka. Next, Bu, maaf. Nah, ini slide terakhir. Tripusat pendidikan. Itu yang stop di situ, Bu. Tripusat pendidikan itu ada 3. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini benar-benar menjadi lingkaran tiga komunitas. Ini benar-benar harus bersama membentuk anak. Sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Kalau sekolah saja yang mendidik tapi di rumah tidak, itu berkurang, dan sebaliknya. Nah, demikian Bapak Ibu, ini hanya menginformasikan untuk satu minta pendapat bahwa kurikulum itu perlu berubah. Saya mohon kepada salah satu dari Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya mengapa kurikulum itu harus berubah dan bagaimana cara kita menyikapinya. Demikian, terima kasih. Siapa saja boleh berpendapat. Oke, terima kasih Bu Hotma. Silakan Bu Hotma. Terima kasih buat narasumber, sangat bagus. Cuma yang saya ingat di sini, saya udah menggunakan mengajar P5 awal. Jadi yang pertama saya lakukan, saya jelaskan apa itu P5. Kemudian ada di situ Pancasila, apa itu Pancasila. Nah, ketika saya jelasin itu, saya membentuk kelompok, harus menghargai teman. Tidak boleh ada yang ngomong, saya tidak mau dengan kelompok itu. Ini pengalaman yang kita sharing ya di P5 itu. Terus, dia jadi kita harus menghargai. Terus, itu laki-laki ganteng ciptaan Tuhan, perempuan ganteng cantik ciptaan Tuhan, semuanya. Jadi, ketika kamu mengatakan itu, mungkin dia tidak mengatakan bahwa terluka hatinya, tapi dengan mendengar itu. Nah, kemudian terbentuklah kelompok itu, jangan ada kata-kata itu. Jadi memang benar tidak ada kata-kata itu. Itu yang saya lihat dari B5, pengembangan Ibu juga. Kemudian yang saya lihat lagi dengan KTSP,
setelah saya membaca buku fisika, kenapa 3 bab? Selama ini kami 11 bab ya waktunya. Terus saya baca, oh ternyata di situ dituntut anak berpikir kritis tingkat tinggi. Jadi hanya dikasih tahu apa itu fisika. Apa itu fisika? Terus saya lihat di situ ada gambar daripada Isaac Newton bahwa fisika adalah fenomena alam. Nah, dari alam itulah terbentuklah nanti nilai gravitasi dengan konstantanya, dengan nilai rumus-rumusnya, gitu. Jadi anak itu kenapa dibutuhkan kita semuanya, gitu, supaya bisa membuat kalimat bagaimana anak ini berpikir kritis dengan pertanyaan bahwa fisika itu adalah gejala alam. Gitu. Kemudian yang saya lihat lagi di buku fisika ada Habibie. Habibie adalah sama dengan kita KTSP, gitu ya. KTSP kita dulu fisika 6 jam, matematika 6 jam semuanya. Terus Habibie ini dipercaya di dunia, di Jerman terutamanya. Terus saya tanya anak-anak ini dengan fenomena alam yang ada gambar Habibie, kira-kira apa? Nah itu lama anak itu mikirnya gitu. Jadi dituntut berpikir kritis. Nah untuk membuat pertanyaan itulah mungkin harus ada kolaborasi. Jadi ketika ada buku itu, saya rasa untuk kita yang ajar di kurikulum Merdeka Belajar, kita lihat buku itu, kita baca lagi penguatannya di mana. Gitu. Itu sih yang baru saya lihat. Cuman yang ini pengembang kurikulum, harapan saya kalian juga ketika kita ada diskusi begini sangat bagus ya, karena kita baru mulai. Ketika saya ngajar di 10-9, mau bentuk kelompok itu anak itu dari ngomong gitu. Nah terus saya bilang, anak kalian sudah belajar nggak beriman? Baru saya jelasin itu lagi ke mereka, baru tidak ada kata-kata itu ya. Ada anak itu duduk tidak naik kakinya itu. Di 10-9 kan bentuknya ini ya. Saya tidak mau dengan kelompok itu. Nah jadi P5 ini saya jelasin apa itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Pemuda Indonesia harus bersatu, musyawarah, menghargai, jangan bentukkan teman. Nah karena kita nanti masuk di bullying itu kan, ketika mengatakan itu pun sudah bullying. Nah jadi itu ketika saya membentuk kelompok di situ ya mereka sih diam semuanya. Siapa yang ditulis oleh ketua kelas penulis itu patut ditulis itu yang saya lihat. Kemudian saya heran nih untuk pengembang kita diskusi ya kan, saya pikir saya itu ngajar hanya di 10.5 gitu. Makanya saya kaget waktu itu ada P5 di hari Jumat. Nah ini yang saya tunggu-tunggu sih, apalagi gitu P5 itu di hari Jumat. Itu sih yang saya tunggu dari tim pengembang kurikulum itu, kira-kira hari Jumat itu kan P5 semua gitu. Nah itu tuh yang belum kita tahu. Nah dari tim pro ya siapa tuh tim pro. Terima kasih Bu Mei dengan pengembangan kurikulum tadi. Dengan menurut saya KTSP harus juga. Ketika KTSP itu ada, kita produk KTSP juga kan, Habibie. Dan Habibie itu sekarang ada di buku fisika. Terima kasih. Terus dulu yang mulia ya buat Bu Horma. Alhamdulillah semangat banget ya pendapatnya, bagus banget Bu Horma. Benar kata Bu Horma, kurikulum memang berubah dan settingan buku-bukunya pun lebih bahasa dari bahasa judul juga bahasanya remaja gitu ya, bahasanya meremajakan anak-anak. Dan kurikulum Merdeka itu memang disetting untuk membawa anak yang pertama apa aja P5 itu, yang 6 itu Bapak Ibu masih ingat gak? Berbineka global, mandiri, berpikir kritis, bergotong royong, mandiri sudah, apalagi? Yang pertama apa? Yang berkaitan ketuhanan yang Maha Esa dan bergotong royong. Nah,
Bapak Ibu, apa yang sudah kita sampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan apa-apa yang ditampilkan jika ada salah, khilaf, mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan baik kata, mimik wajah dan penampilan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.